Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal lillahi ta'ala. Insyaallah di setiap malam kita akan membaca kitab tentang Mu'jizat Al-Isra wal Mi'raj. Karena alhamdulillah tepat pada malam hari ini kita telah memasuki 1 Rajab, bulan yang penuh kemuliaan serta keberkahan di dalamnya, yang mana di antara kebiasaan Rasulullah bahwa ketika beliau memasuki bulan Rajab itu beliau banyak mengulangi bacaan doa Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sampai pada bulan, ya Allah berkahilah kita di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kita ke bulan Ramadan, insya Allah. Nah, banyak para ulama yang menulis kitab berisikan tentang Mu'jizat Al-Isra wal Mi'raj. Banyak sekali, ada yang pendek, ada yang panjang. Tentu para ulama ini mengambil dari kitab-kitab hadis dan akhbar yang menceritakan tentang hal itu. Jadi yang menjelaskan juga secara detail tentang rincian-rincian mukjizat agung Rasulullah Al-Isra wal Mi'raj. Dalam hal ini ada satu karangan risalah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Muhaddis Najmuddin Abul Mawahib Muhammad Al-Ghaiti. Itu berisikan tentang risalah yang menceritakan hadis tentang Mu'jizat Al-Isra wal Mi'raj. Jadi kitab yang ada di depan kita, Imdadul Muhtaj ila Ma'rifatil Al-Isra wal Mi'raj, itu adalah merupakan kitab yang menjadi syarah penjelasan dari kalangan Al-Imam Najmuddin Muhammad Al-Ghaiti tadi. Insyaallah. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullah. Nanti setelah kita selesai membaca kitab ini akan kita sebutkan juga sanad yang bersambung sampai kepada beliau, pengarang kitab risalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bisanadil muttasili, dengan sanad yang bersambung, ilal imami, kepada Imam Najmuddin Al-Ghaiti rahimahullahu ta'ala, qala bainaman nabiyyu, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal baiti, berada di dekat Ka'bah. Al-bait di situ yang dimaksud adalah Ka'bah. Jadi ini awal mula diceritakan malam ini, menceritakan awal malam yang dimana di situ terjadi mukjizat Al-Isra wal Mi'raj. Jadi suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dekat Ka'bah, fil hijri, di Hijr Ismail.
yang kita sebutnya hijr. Jadi di bawah mizabul Ka'bah. Muttaji'an, dalam keadaan tidur miring. Apa bahasa Indonesianya tidur miring? Ya, jadi miring ke kanan. Kalau Rasulullah kan tidur dalam keadaan seperti demikian, tidur miring ke kanan. Nah, ini adalah dalam keadaan tidur dan terbangun. Istilahnya bahasa kitanya mah tiduran, rebahan. Cuman dalam keadaan posisi apa? Yang miring ke kanan. Nah, ini adalah sifat tidur, bentuk tawadhu'nya beliau. Tawadhu'nya Rasulullah, sekalipun beliau adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung menurut Allah. Baina rajulaini, di antara dua laki-laki, dua orang laki-laki. Jadi di situ ada Rasulullah dan dua orang laki-laki. Yang pertama adalah pamannya, Hamzah namanya. Pamannya beliau namanya Hamzah. Dan yang kedua adalah anak pamannya, namanya Ja'far ibn Hamzah. Id atahu Jibril, datang kepada Rasulullah malaikat Jibril. Wa Mikail, dan juga malaikat Mikail. Wa ma'ahuma malakun akhar, dan bersama keduanya malakun akhar, malaikat yang lain. Di dalam satu riwayat malaikat tersebut adalah Israfil. Fahtamaluhu, kemudian ketiga malaikat tersebut membawa Rasulullah. Dia membawa Rasulullah dengan kelembutan, dengan penuh wibawa, dengan penuh pengagungan terhadap Rasulullah. Diambil oleh ketiga malaikat ini, dan itu dilakukan tanpa disadari oleh dua orang tadi, tanpa disadari oleh Hamzah sama Ja'far radhiyallahu anhuma. Diambillah atau dibawalah Rasulullah hatta ja'u bihi Zamzam, sampai datang ke atau dibawa ke Zamzam, artinya sumur Zamzam dekat situ. Yang mana kita tahu bahwa sumur Zamzam itu adalah masih berada di lingkungan, di arena Masjidil Haram. Antara Ka'bah dengan sumur Zamzam ya sangat dekat, kurang lebih sekitar 17 meteran. Kena banyak perbedaan pendapat para ulama kenapa dinamakan sumur tersebut dengan Zamzam. Ada dari para ulama yang ada yang mengatakan bahwa kenapa dinamakan dengan sumur Zamzam karena memang airnya banyak. Karena di dalam bahasa Arab Zamzam itu yuqalu lil ma'il kasir zamzamun atau zamzum. Itu menurut satu pendapat. Zamzam itu juga, sumur tersebut itu juga punya banyak nama. Disebut dengan Bi'ar Zamzam atau Bi'ar Madnunah. Ada Bi'ar atau Bi'rah Syaba'ah dan lain sebagainya. Banyak namanya. Hingga akhirnya ketika Rasulullah sampai di dekat sumur Zamzam, fastalqau ala dhahrihi, maka dibaringkan Rasulullah di atas pundaknya, artinya dalam keadaan rebahan, pundaknya di tanah, dadanya ke atas. Itu yang disebut istalqau. Artinya apa? Para malaikat yang tiga tadi meminta terhadap Rasulullah untuk telentang
Atau bisa jadi apa? Malaikat 3 tadi yang menelantangkan Rasulullah, tentu dengan hati-hati, tentu dengan kewibawaan, tentu dengan mengagungkan. Bisa jadi diminta oleh 3 malaikat tersebut, atau malaikat yang melakukannya terhadap Rasulullah dengan penuh kewibawaan. Hingga akhirnya fatawallahu minhum Jibril. Kemudian setelah itu Jibril yang melakukan dari ketiga hal itu. Nah, itu diantara satu riwayat yang menceritakan tentang awal mulanya mukjizat al-Isra'u. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, furija saqfu baitihi, itu furija diangkat atap rumahnya Rasulullah, atau rumah yang di dalamnya Rasulullah ketika itu bermalam. Jadi ini juga menurut riwayat lain adalah opening dari suatu kejadian mukjizat besar, mukjizat yang di luar kebiasaan yang muncul dari Rasulullah, dan keanehan-keanehan yang terjadi kepada beliau. Yang dimaksud rumah tersebut adalah rumah Ummu Hani. Rumah Ummu Hani, putri dari pamannya Rasulullah, Abu Thalib, saudaranya Ali berarti, atau saudarinya. Nah, diangkat atapnya Ummu Hani tanpa ada sedikit pun yang jatuh. Kita tahu malaikat adalah makhluk yang sangat besar, mampu kalau hanya sekedar mengangkat atap rumah tanpa ada sedikit pun yang jatuh. Panazala Jibril, kemudian turunlah malaikat Jibril. Fasaqqa min sagharati nahrihi, kemudian tadi menurut riwayat ini adalah kemudian setelah itu dibawa juga sama ke sumur Zam-Zam. Begitu sampai di sumur Zam-Zam, fasaqqa, dibelah. Artinya dibelah itu manjang, secara manjang. Min sagharati nahrihi, dari sagharatu nahrihi itu at-tarquwah. At-tarquwah itu tulang yang keluar, tulang yang muncul yang menyambungkan antara pundak dengan sagratun nahr, ya dari sini kira-kira kurang lebih. Terus dibelah sampai ila asfali batnihi, sampai bawah perutnya. Sampai bawah perutnya. Artinya mendekati udel, mendekati pusar. Summa qala Jibril li Mikail, kemudian malaikat Jibril berkata terhadap malaikat Mikail, "Atini bi tasdin min ma'i Zamzam." Berikan kepada saya, kata Jibril terhadap Mikail, dengan wadah. Tostin itu wadah. Min ma'i Zamzam, dari yang berisikan air Zamzam. Jadi namanya toslin itu atau al-ina, kebiasaannya terbuat dari tembaga. Jadi wadah yang terbuat dari tembaga. Cuman yang diberikan oleh Mikail terhadap Jibril itu adalah wadah yang terbuat dari emas. Yang mana diambil dari wadah-wadah yang ada di surga. Itu namanya tos. Hingga akhirnya
berikan wadah tersebut berisikan air zam-zam kepada malaikat Jibril, kaima utahhira qalbahu, sehingga saya bisa membersihkan hatinya. Apa yang dimaksud membersihkan hatinya? Artinya apa? Agar bertambah kesucian hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ragu sedikit pun bahwa Rasulullah adalah orang yang paling suci, orang yang paling bersih hatinya. Tapi meskipun demikian apa? Agar ditambah lebih lagi sucian serta kebersihan, kemuliaan dari hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa asraha sadrahu, dan sehingga bisa menjadi lebih luas, lebih lapang hatinya Rasulullah, karena beliau akan melihat di dalam perjalanan Al-Isra dan Mi'raj rahasia-rahasia yang sangat banyak. Jadi agar ditambahkan juga kepada hatinya Rasulullah apa? Ketenangan, keluasan, diisi dengan rahasia, diisi dengan asrar yang lebih daripada ada yang sebelumnya, daripada yang sebelumnya. Fastakhraja qalbahu, kemudian dikeluarkanlah hatinya oleh, ketika sudah dibelah, dikeluarkanlah oleh hatinya, apa hatinya? Bukan oleh hatinya, dikeluarkan hatinya. Faghassalahu, kemudian dicuci hatinya Rasulullah salasa marratin, 3 kali. Wa naza'a, dan dikeluarkan dari hatinya Rasulullah maka fihi min azan, apa-apa yang al-alaqatus sauda, al-alaqatus sauda yang dimaksud itu. Artinya apa? Agar sepanjang hidupnya atau seumur hidupnya Rasulullah itu terjaga dari keburukan setan. Dikeluarkan itu dari hatinya Rasulullah agar apa? Terjaga beliau dari setiap keburukan setan. Jadi kita tahu bahwa setan itu tidak bisa masuk kepada jasad seorang pun dari para nabi. Akan tetapi apa? Mereka bisa memberikan waswasah, atau bahasanya begitu, bisikan dari jauh. Jadi meskipun setiap manusia itu kan punya qarin, dan qarinnya Rasulullah itu adalah qarin itu dari bangsa jin, telah masuk ke dalam agama Islam. Nah itu. Waqtalafa ilaihi Mikailu bisalasi tostin, kemudian malaikat Mikail membawakan terhadap malaikat Jibril dengan salasi tostin, 3 wadah. Jadi kan tadi dijelaskan di awal bahwa hatinya Rasulullah itu dicuci sebanyak 3 kali. Artinya apa? Dengan 3 wadah yang dibawa oleh malaikat Mikail tadi. Jadi setiap satu wadah itu dicuci 1 kali, kemudian wadah yang kedua, cucian yang kedua, dan wadah yang ketiga untuk cucian yang ketiga. Min ma'i zamzam, yang mana setiap wadah tersebut itu berisikan dengan air zam-zam. Summa ata bistostin min zahabin, kemudian datang juga dengan 1 wadah min zahabin yang terbuat dari emas. Jadi ini ada malaikat Jibril membawa atau mendatangkan juga 1 wadah, tapi ini wadahnya beda. Wadah yang keempat, wadahnya terbuat dari emas, yang mana mumtaliin hikmatan wa imanan, yang sangat berisi penuh
dengan hikmah dan juga dengan keimanan. Jadi wadahnya itu adalah sesuatu yang ma'nawi, artinya terlihat. Akan tetapi sifat hikmah, sifatnya di situ berisikan tentang hikmah, berisikan tentang iman, itu adalah sesuatu yang ma'nawi. Hingga apa yang terjadi, fa'afraghahu ala sadrihi, kemudian hikmah dan keimanan tersebut dimasukkan ke dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mala'ahu hilman, sehingga terisi hatinya Rasulullah dengan hilm, sifat kasih sayang. Wa ilman, sifat ilmu, berisi dengan ilmu. Wa yaqinan, dan berisi tentang keyakinan. Wa islaman, dan juga tentang keislaman. Summa atbaqahu, kemudian ditutup kembali hatinya Rasulullah atau dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa khatama baina katifaihi, kemudian perlihatkan apa yang ada di pundaknya Rasulullah. Jadi apa yang ada di antara pundaknya Rasulullah, di tengah-tengah sini, tentang khatamun nubuwah. Jadi ada yang disebut dengan khatamun nubuwah. Itu adalah sebuah sesuatu yang daging gitu. Daging berisikan sebesar kurang lebih telur burung menonjol, yang merupakan ciri kenabian. Jadi potongan daging yang keluar bulat sebesar tadi kurang lebih seukuran telur burung, telur merpati. Itu yang muncul di pundaknya Rasulullah, di antara dua pundak ini, punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ata bil buraq, kemudian didatangkan pada Rasulullah dengan buraq. Buraq itu adalah hewan tunggangan dari surga. Kenapa dinamakan dengan buraq? Itu asal pengambilannya dari kata al-barqu. Al-barqu itu artinya petir. Karena saking cepatnya perjalanan buraq tersebut, atau karena saking putihnya, warna jernih atau bersihnya warna buraq tersebut. Jadi hewan tunggangan dari surga namanya buraq. Itu dalam hadis dijelaskan bahwa bentuknya lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada keledai. Musrojan, dalam keadaan memiliki pelana. Pelana itu kan sesuatu yang ditaruh di atas hewan tunggangan. Kuda itu kan di atasnya suka ada pelana yang siap didudukin kalau pengen digunakan. Nah itu, kalau pengen dinaikin kan ada di atasnya pelana. Nah, dalam keadaan sudah memakai pelana tersebut. Muljaman, yang mana dalam keadaan sudah ada tali untuk siap untuk dikendarai. Jadi sesuatu yang diletakkan di mulut hewan tunggangan. Wa huwa dabbatun abyad, yang mana buraq ini adalah hewan tunggangan berwarna putih.
tawilun tinggi, fauqal himar melebihi keledai, wadunal baghli dan lebih kecil daripada kuda. Jadi itu secara bentuk, secara ukuran. Yada'u hafirahu yang mana satu langkahnya ingda muntaha torfihi sejauh mata dia memandang. Jadi satu langkah buruk itu apa? Turun di tempat mata dia memandang. Sejauh mata dia memandang ya di sana dia melangkahkan kakinya. Jadi saking cepatnya. Jadi di mana dia satu langkahnya dia itu sejauh mata memandangnya dia. Muttaribul udhunaini. Muttaribul udhunaini artinya kedua telinganya agak panjang. Agak panjang. Muttarib artinya terus bergerak kedua telinganya meskipun keduanya panjang begitu. Idza ata ala jabalin, kemudian sampailah untuk menaiki gunung. Ketika sampai dia ingin menaiki suatu gunung begitu apa? Irtafa'at rijlahu, kedua kakinya mengangkat. Jadi memanjang kedua kakinya. Wa idza habata irtafa'at yadahu, dan ketika turun memanjang tangannya. Artinya yang duanya. Jadi ketika pengen menaiki daratan yang tinggi seperti gunung, kedua kakinya yang belakang itu memanjang. Dan ketika turun dari yang tinggi itu apa? Kedua kakinya yang depan yang memanjang, begitu. Kalau seandainya di daratan rendah ya udah kakinya sama kembali kepada keadaan semula di awal. Jadi apa? Agar orang yang menungganginya ini apa? Tidak merasa kesulitan. Tidak merasa kesulitan. Lahu janahani, yang mana buruk ini memiliki dua sayap. Fi fakhidaihi, di betisnya. Yuhaffizu bihima rijlaihi. Yuhaffizu bihima rijlaihi, artinya agar menguatkan dengan sayap tersebut kedua kakinya biar apa? Cepat. Biar cepat di dalam berjalan. Fastas'aba alaihi, sehingga akhirnya apa? Ketika hendak dinaiki oleh Rasulullah, buruk tersebut apa? Istas'aba. Istas'aba itu artinya GR atau gimana ya bahasanya? Kalau anak muda itu malu-malu gitu. Sehingga akhirnya apa? Ketika Rasulullah hendak menaikin, merasa sedikit kesulitan. Artinya bukan GR ya, karena saking senangnya begitu buruk tersebut hendak dinaiki Rasulullah, hingga akhirnya apa? Tak mau diam, sehingga akhirnya sedikit kesulitan Rasulullah untuk menaiki buruk tersebut. Nah, tentunya buruk ini melakukan hal demikian karena apa? Bermanja-manja. Karena saking senangnya, karena saking penuh kewibawaannya Rasulullah, sehingga akhirnya apa? Sedikit bermanja-manja, sedikit bahagia dengan Rasulullah. Bukan artinya nggak mau, bukan artinya melarang terhadap Rasulullah untuk naik, enggak. Fawada'a Jibrilu yadai